Halo semuanya, banyak orang tahu apa itu Mentos, tapi bagi yang tidak, inilah salah satu permen karet mint paling populer di dunia. Mentos mendapat popularitasnya luar biasa melalui reaksi Coca-Colanya. Ya, blogger lain memiliki air mancur yang jauh lebih tinggi. Tulis di komentar apa yang saya lakukan salah. Mari kita perlu mencari tahu apa itu Mentos ini. Melihat lebih dekat, lapisan glasir memiliki fragmental dalamnya. Sekarang mari kita lihat ke dalam. Di sini kita memiliki permen karet putih yang lembut, dan ternyata dalamnya adalah sirup mintnya. Sekarang sudah jelas, mari kita buat mulai dengan permen raksasa ini. Mari kita mulai dengan cetakan. Dalam belahan ini kita tuangkan minyak. Dan ratakan secara merata dengan kuas. Buka bungkus perkamen dan potong sepanjang bentuknya. Setiap 4 cm ini Anda harus membuat sayatan. Lalu tutupi cetakannya. Minyak membuat perkamen ini lengket. Tutupi agar tidak ada satu celah pun pada cetakan. Mari kita mulai buat flek biru ini dengan membuat karamel ini dalam panci ini. Setelah itu kita tuangkan gula dengan sedikit air dan segarkan napas kita agar kita membutuhkan kristal mentol murni ini. Aromanya sangat kuat. Sedikit sikat dikirim ini ke panci. Rebus karamel hingga 145 derajat. Dan Anda siap melakukannya. Mari warnai ulangi karamel mentol menjadi warna biru. Kita akan menggunakan cetakan kuadran untuk menuangkannya, tetapi pertama kita akan tekankan dengan selotipnya. Potong memanjang dengan gunting. Dan taruh di cetakan. Selesai, sekarang cetakan akan kedap udara. Kita taruh di cetakan dan tuangkan karamel. Untuk dipercepat pembukaannya, kita akan gunakan nitrogen cair dalam kaleng. Ayo pakai tube agar tidak membuka jari kita. Dan semprotkan nitrogen langsung ke dalam karamel panas. Suhu semprot minus 150 derajat, sehingga karamel membeku hampir seketika. Penyematan pertama dilakukan. Anda bisa membengkokkan cetakan sedikit agar lebih acak. Dan kemudian kita tuangkan karamel lagi. Kita akhirnya buat flek ini. Mari beralih ke lapisan gula putih. Dalam panci ini kita gulakan gula, sirup jagung, dan air. Ini saja, kita taruh di atas kompor. Kita akan memasak dalam 4 panci sekaligus. Rebus karamel selama kurang lebih 10 menit, sehingga mencapai 137 derajat. Angkat dengan cepat dari kompor. Dan dengan noda putih ini. Tuang ke dalam cetakan, dan pastikan semua sisi frosting semua ketebalan yang sama. Sebagian besar tetap menetes, jadi sebarkan dengan spatula.
Kita butuhkan waktu 3 jam untuk menuangkan frostingnya. Mari beralih ke lapisan kenyalnya. Dalam panci besar ini kita tuangkan 3 liter air. Kita membutuhkan 900 gram agar-agar. Kita tuangkan sedikit demi sedikit agar diaduk dalam isinya juga. Lalu mengembang merata. Saat adonan mulai menyerupai kentang tumbuk ini, berarti sudah siap. Selanjutnya kita butuhkan 5 gram minyak kelapa ini. Buka tabung plastik dan buang minyak. Lalu letakkan ke dalam panci ini. Kita tinggal menuangkan 1,6 kg tepung maizena. Dan campur adonan ini dengan mixer besar. Ini hanyalah sebagian isian, dan kita akan membutuhkan nanti. Dan sekarang kita butuhkan pembakar gas 30 kW yang sangat kuat. Sambungkan tabung ke gas sana. Kita siapkan panci besar dan tuangkan 10 liter sirup jagung ke dalamnya. Tuangkan 40 pound gula di atasnya. Dan 8 liter air. Selesai, tutup dengan penutup. Dan nyalakan kompor secara maksimal. Sepuluh menit kemudian, karamel mendidih. Di sini sangat penting bagi kita untuk menjaga suhu. Karamel ini mendidih selama 30 menit lagi. Dan jika sudah mencapai 135 derajat, kita perlu menuangkannya ke dalam panci kedua dengan adonan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan dengan mixer ini kita campur semuanya. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah pendinginan masa ini dengan cepat. Kita ingin melakukannya dengan es kering. Pada dasarnya adalah karbon dioksida beku dan suhunya minus 78 derajat. Jadi 4 kali lebih dingin dari es freezer lebih biasa. Tuang separuh es kering ke dalam panci besar. Di atas ini kita letakkan panci berisi massa panas. Es panas menguap dengan sangat cepat pada titik kontak dan mengeluarkan suara mencicit yang lucu. Separuh es kering lainnya dituangkan ke dalam dinding, sehingga pendinginan lebih efektif. Wajan sudah tertutup membeku. Kita mulai mengaduk masanya untuk mendinginkan secara merata. Setengah jam kemudian, adonan terasa lebih ringan dan bahkan bertambah volumenya. Ini karena kita telah memasukkan banyak gelembung udara ke dalamnya. Setelah 1 jam diaduk lagi, massa hampir mendingin dan mulai meregang seperti permen karet. Tapi kita butuhkan warna yang lebih putih, jadi kita tambahkan pewarna bubuk dan selingi. Setelah itu kita aduk. Hasilnya adalah adonan yang sangat putih praktis ini. Lalu tuang ke dalam cetakan.
dan masukkan ke dalam freezer. Tepat di tengah ini, kita perlu peras cekungannya dalam mangkuk dan biarkan mengeras. Setelah diamkan selama 24 jam, sekarang kita buat sirup peppermint ini. Kristal mentol yang kita gunakan sebelumnya memiliki aroma dingin yang sangat kuat, tapi tidak memiliki rasa mint ini. Oleh karena itu, kita akan membuka bumbunya sendiri. Sorong sepotong kain kasa ke dalam ekstraktor sebagai saringan, dan isi hampir penuh dengan daun mint yang kering. Di atas sini gumpalan kain kasa lainnya. Tuang 2 botol alkohol dalam lampunya. Kita buang potongan tembikar dengan sebagai panci pendidih. Setelah letakkan di atas kompor, ekstraktor di atasnya, dan pasang di tripod agar tidak jatuh. Di atas ada termos lain, namanya kulkas. Kita juga perbaiki. Dari bawah kita ke kulkasnya, kita sambungkan tabung. Ujung keduanya kita pakai adaptor. Dan sudah direntangkan di kerannya. Lalu di bagian atas kulkas ada stop kontak, juga butuh tabung. Ujung kedua ini kita lempar ke wastafel, nyalakan air dingin. Kulkas diisi dengan air, dan isi air keluar dengan tabung atas. Dengan cara ini, sirkulasi dengan tetap dingin sepanjang waktu. Anda bisa nyalakan kompor. Setelah itu alkohol sudah mendidih, tapi bagaimana ini berubah menjadi penyedap? Jadi, saat mencapai 78 derajat, alkohol menguap dan uapnya naik ke tabung. Begitu mencapai lemari es, dia akan mengembun dan menetes ke daun mint kita ini. Dengan cara ini, ekstraktor terus diisi, dan alkohol setelah itu mendapat aroma mintnya mengalir kembali ke lubuk bawah. Setelah 5 jam diekstrak, saya pikir ini telah memeras mint secara maksimal. Uapkan cairan dalam labu agar lebih pekat dan buang uap alkoholnya. Hasilnya adalah penyedap rasa yang sangat kuat. Kita warnai dengan warna biru. Dan tuangkan saringan ke dalam botol. Tuang sirup jagungnya di sini. Dan yang harus dilakukan hanyalah mengaduk. Ya, selesai. Sin peppermint yang menentukan cita rasa mentos rasa ini sudah siap. Adonan yang kenyal sudah mengeras. Jadi kita mengeluarkan mangkuk. Dan isi rongga dengan sirup mint ini. Kita biarkan mengeras semalaman. Di pagi hari, sirup sudah mengeras, dan Anda bisa mengeluarkan formulir dari freezernya. Mari kita buang segala lapisan gula putih yang menempel. Dan keluarkan bagian mentos besar dari cetakan. Sampai perkamen yang tersangkut. Kita pangkas tepinya sedikit lagi. Dan akhirnya Anda bisa menyatukan. Ini lumayan, tapi sambungannya jelek. Jadi kita buat glasir putih lagi dan tutupi jahitannya. Dan ini semua selesai. Mentos raksasa sebesar 70 kilo akhirnya selesai.
Butuh waktu 4 hari untuk membuatnya, dan hari ini kita akan mirip dengan aslinya. Ayo coba mentos raksasa. Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya 2 jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam, dan kita beli 4 buah matang ini. Mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2, dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk mengeluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah berfermentasi dengan benar dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa permen ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya. Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit manggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terlepas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan memanas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut marmite. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan.
Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila. Juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja, ini sama sekali tidak berbahaya, dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melangir ini, lalu kita matikan, dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam marmite agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melunakkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya. Aduk terus, dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus, dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pampernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi buka alkoholnya, tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula.
Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya. Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan lisin kedelai. Dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya. Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir. Dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermat ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lain punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan, dan lepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya, dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya, dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya. Dan ada kabel menol juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan seperti ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah.
dan tekuk kunjungnya dengan hati-hati. Lalu kita cat semua celahnya. Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya, Mas. Masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini.